Dalam Islam nggak boleh. Sama seperti orang, ini sering juga antum salaman ini begini, nggak boleh. Kalau kita kan biasa sampai nunduk-nunduk begini, ini nggak boleh, biasa aja salaman. Atau numpang-numpang begini, ini nggak boleh, dalam Islam tidak boleh. Ini ruku dan sujud itu milik Allah. Mengenai satu amalan yang dianggap menyembah guru, yaitu cium tangan. Apa kata si Ustadz? Itu sampai kepada saya dan tunjukin videonya. Takbilu liat nisfus sujud. Mencium tangan separuh sujud. Ini bahaya nggak kalimat ini? Bahaya. Ya. Karena sujud di situ artinya nyembah, toh. Berarti saya separuh nyembah guru kalau cium tangan guru. Ini bahaya. Kalau orang itu setiap ketemu dia sama dia harus cium tangan supaya dapat berkahnya. Ini nggak boleh. Dan kadang-kadang dia nggak cukup sekali, cium tangan 2 kali. Ya, 2 kali cium tangannya supaya barokah, nggak boleh. Dan dia senang kalau ada orang cium tangan kepada dia, senang dikasih begini. Menghormati orang-orang soleh adalah kewajiban, tapi jangan sampai melampaui batas. Kalau kita melampaui batas, maka itu akan menjadi pintu setan terbesar untuk menjerumuskan kita di dalam dosa terbesar, yaitu dosa yang paling Allah murkai, dosa kesyirikan dan kekafiran. Berlebih-lebihan di dalam mencintai dan memuliakan orang soleh. Sampai salaman aja bolak-balik sampai infeksi itu tangannya Pak Yainya. Itu coba santri 1000 infeksi. Sementara Allah menegaskan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Kita coba cek ulama-ulama tabi'in, bahkan di sahabat sudah ada ya, lebih dari cium tangan. Antum coba lihat. Suatu kali seorang tabi'in datang kepada Anas ibn Malik. Anas ibn Malik mengatakan, aku mencium tangan Nabi SAW dan aku merasakan tidak ada tangan yang lebih sejuk, lebih halus melebihi tangan Rasulullah SAW. Ketika seorang sahabat ini berjalan, didatangi oleh tabi'in. Salah seorang tabi'in ini kemudian bertanya, ya Anas, hal ra'aitan Nabiya SAW? Apakah engkau benar-benar telah memandang Rasulullah dengan matamu? Apa jawaban Anas? Oh, na'am. Orang itu nanya lagi, dengan mata yang mana? Mata yang ini. Ditunjuk matanya. Maka orang itu minta izin, wahai Anas, izinkan aku mencium mata yang matamu itu memandang Rasulullah SAW. Nisfu sujud nggak? Saya nggak habis pikir itu, kenapa orang berani mengatakan ini cium mata, bukan hanya cium tangan. Nggak boleh orang itu membungkukkan dirinya begini, nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Ada yang selama membungkuk begini, ada cium tangan begini, nggak boleh, nggak boleh. Jadi jangan membungkuk, menunduk dan segala macam. Ruku dan sujud milik siapa? Milik Allah. Dibiarkan aja. Ya, orang cium tangan, orang membungkuk, ditegur. Biasa aja. Sebab nanti akhirnya lama-lama awalnya seperti itu. Nanti lama-kelamaan dia akan ruku, lama-kelamaan dia akan sujud, lama-kelamaan dia akan menyembah orang itu nantinya. Ibnu Abi Mulaikah datang kepada salah seorang sahabat Nabi dan mengatakan, mana lisan yang dulu lisanmu itu diludahi oleh Rasulullah SAW. Dikeluarin lidahnya, dicium lidahnya itu. Itu bukan homreng itu, Pak, bukan. Itu yang disebut dengan bab at-tabarruk. Bab mengambil keberkahan cinta kepada orang yang mencintai Nabi SAW. Masuk dalam hal yang dilarang diikutkan oleh para ulama adalah mengambil sesuatu yang dianggap berkah padahal tidak ada berkah. Jangan pernah ada yang cium tangan, teman-teman sekalian. Kalau sama saya pribadi, banyak ikhwan yang datang mau salaman, jangan tunduk hanya untuk Allah kalau salaman sama saya. Mulia antum seorang manusia muslim. Tak boleh. Ini enggak. Buat seperti harus dikultus, harus dihormati, harus segala macam. Dari mana ini? Tak boleh semuanya dalam Islam. Mencium tangan orang soleh dengan maksud dan tujuan memuliakan orang soleh itu dibolehkan. Yang tidak boleh seseorang mencium tangan orang soleh untuk bertabaruk dengan tangannya. Nyaw masuk cium tangan jarau kan? Ya, segala masalah yang saya hadapi akan hilang semuanya. Nah, ini sudah bahaya.
Nggak boleh fanatik. Berlebihan kepada guru nggak boleh. Kita nggak ngajarkan murid itu suruh cium tangan, enggak. Kita nggak ngajarkan semua murid untuk sujud, tidak. Tapi bagaimana menghormati guru menurut syariat yang benar. Beda kalau antum lihat di kalangan ahlul bid'ah, dia harus tunduk kepada gurunya, harus membungkuk. Kita nggak ada ajaran seperti itu, nggak ada dalam Islam. Membungkuk nggak dibenarkan dalam Islam, nggak boleh. Ini syekh cium tangan murid, murid cium tangan guru. Saya mikir, ini siapa yang musyrik ini? Tapi hati kemudian mulai bertanya-tanya, masa guru saya musyrik? Bukalah kitab Sunan Nasai. Jangankan cium tangan, cium kaki aja dah sahabat. Cium tangan sama orang tua itu penghormatan, berbakti namanya. Walaupun memang Syekh Fauzan dan para ulama memberikan batasan. Jangan sampai cium tangannya itu kayak ruku gitu Pak. Sebab kalau ruku itu sudah masuk kepada apa? Nilai ibadah. Karena ruku hanya untuk Allah, sujud hanya untuk Allah. Jadi seorang sahabat bercerita, grup Yahudi datang kepada Rasulullah, bertanya mengenai 10 perintah. Adakah itu turun kepada Nabi Muhammad? Lalu Nabi membalasnya, menjawabnya dengan lugas. Kata mereka, asyhadu annaka Rasulullah. Langsung semuanya yuqabbiluna yadayhi wa rijlaihi, mencium kedua tangannya dan kakinya. Jadi tidak hanya cium tangan, juga cium kaki. Gak ada. Tapi di tempat lain ada yang seperti itu. Harus cium tangan. Supaya apa? Dapat barokah. Bahkan sampai disuruh muridnya harus minum kobokannya. Air kobokannya disuruh minum. La haula wa la quwata illa billah. Ini bukannya disuruh punya adab. Disuruh muridnya sesat kalau begini. Gimana kalau sungkeman itu Pak? Sungkem seperti ini tidak baik Pak. Kenapa? Karena ada nilai seperti ruku atau sujud kepada manusia. Tidak perlu kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti sujud atau ruku kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Imam Muslim cium tangan dan kaki Bukhari. Sekarang kamu cium juga bagian tangan dan kakinya. Maka saya ciumlah bagian tangan dan kakinya. Hadis inilah yang diamalkan oleh Imam Muslim ketika ketemu Imam Bukhari. Alhamdulillah saya tabarukan ziarah ke Imam Bukhari di Samarkand. Pun ketika mau berdiri tiba-tiba ada inspirasi. Terus saya naik ke atas, jadi kuburannya itu masuk ke bawah, lorong di bawah. Sampai debes, guru saya nanya, guru rohani saya nanya, mursyid, kamu tadi cium tangan sama kaki nggak? Lah saya mikir, tahu dari mana? Beliau nggak ikut, waktu saya ziarah beliau di atas. Ternyata beliau dapat ilham, suruh Ar-Razi cium tangan dan kaki kuburannya Imam Bukhari. Dengan hulunya kepada orang soleh, akhirnya mereka menjadikan Isa Tuhan. Makanya Rasulullah memperingatkan kepada kita, la tadruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kamu kultuskan aku seperti orang Nasara mengkultuskan ibnu Maryam jadi Tuhan. Mengenai satu amalan yang dianggap menyembah guru, yaitu cium tangan. Kalau orang Bandung udah biasa cium tangan sama guru ya. Apa kata si Ustadz? Itu sampai kepada saya dan tunjukin videonya. Takbilul yad nisfus sujud. Mencium tangan separuh sujud. Ini bahaya nggak kalimat ini? Bahaya ya. Karena sujud di situ artinya nyembah toh, ya. Berarti saya separuh nyembah guru kalau cium tangan guru. Ini bahaya. Kita coba cek ulama tabi'in. Bahkan di sahabat sudah ada ya. Lebih dari cium tangan. Antum coba lihat. Suatu kali seorang tabi'in datang kepada Anas ibn Malik. Anas itu 10 tahun khidmah untuk Nabi SAW tidak digaji. Adakah hari ini khadim, asisten rumah tangga, pembantu yang mau bekerja tanpa digaji? Gak ada. Ya. Ummu Sulaim, ibundanya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhuma, itu mengirim Anas untuk mengabdi kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak minta gaji.
tapi minta doa. Tapi minta doanya nanti di akhir. Setelah Anas mengabdi. Anas mengabdi 10 tahun, selesai mengabdi ketika udah dewasa. Jadi umur 10 tahun dia mulai ngabdi. 11 tahun kurang dikit, Ummu Sulaim datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ud'u lahu. Tolong doakan siapa? Anas ibn Malik. Maka Anas ibn Malik didoakan. Doanya melebihi gaji seumur hidup. Gaji 7 turunan, Pak. Apa doanya? Allahumma akthir malahu wa auladahu wa adkhilhul jannah. Nah, riwayatnya macam-macam, kita ambil satu riwayat itu. Ya Allah, banyakkan hartanya, anaknya, dan masukkan surga. Banyak harta, itu lebih dari gaji, Pak. Maka Anas salah satu sahabat terkaya di zamannya. Jadi kaya itu nggak bid'ah. Antum kaya itu nggak bid'ah, itu sunnah. Itu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan gaya hidupnya gaya orang kaya, gitu. Karena kalau gaya hidupnya gaya-gaya orang kaya, apa kata Ibrahim Al-Qassar? Siapa yang sok kaya, iftaqarah, maka dia dikutuk menjadi bermental miskin. Nanti keluar lagi model baru handphone, nyesek, Pak. Mobil, apalagi mobil Jepang. Tiap tahun itu keluar bisa 2 kali. 2 kali modelnya. Yang Black Expander kemarin udah nyesek lagi. Yang beri kemarin Pajero Sport udah nyesek lagi. Ada lagi yang baru. Nyesek, kenapa? Gaya lifestyle-nya gaya orang kaya. Jadi apa kata Nabi? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, jadikan lifestyleku seperti orang miskin. Orang miskin tuh dapat dikit senang, dapat banyak bersyukur. Udah begitu belum? Nabi kaya apa miskin? Sepakat? Yang bilang Nabi miskin gak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu belajar sirah Nabinya lebih banyak. Ditambah SKS-nya 20 kali lagi. Menafkahi seorang istri itu perlu ma'isyah nggak? Bukan ma'isyah ya, ma'isyah. Satu istri Nabi punya rumah, dibelanjakan, kemudian punya kendaraan, punya pembantu. Berapa kira-kira gaji orang yang punya kemampuan seperti itu hari ini? Antum hitung sendiri ya, karena gaji per kota akan beda. Istrinya 9. Antum kali aja, yang tadi kali 9. Kaya nggak tuh? Kaya, Pak. Bukan kayak orang kaya, tapi kaya. Dan saya nggak habis pikir kalau ada orang mengatakan Nabi itu miskin. Kata Imam Subki, siapa yang bilang Nabi miskin, ya, dia telah membuat murka para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat itu kaya. Itu doanya. Banyakin anaknya. Wah, ini problem nih bagi Ustadz sekarang ya. Banyak anak pasti banyak uminya anak-anak. Ya. Maka Anas mengatakan akramuna aksaruhum azwaja. Yang paling mulia di antara kami dulu yang paling banyak umi anak-anaknya. Berat nggak tuh? Ya itu yang antum belum sanggup, yang aneh juga belum sanggup kali ya. Terus di riwayat Muslim itu ada tambahan waghfir lahu, ampuni dia. Yang tadi saya bacakan wa adkhilhul jannah, masukkan dia surga. Udah banyak harta, banyak ibunya anak-anak, banyak anaknya, diampuni dosanya, masuk surga. Adakah gaji yang paling hebat dari itu? Gak ada. Anas ibn Malik mengatakan, aku mencium tangan Nabi SAW dan aku merasakan tidak ada tangan yang lebih sejuk, lebih halus melebihi tangan Rasulullah SAW. Ketika seorang sahabat ini berjalan, didatangi oleh tabi'in. Salah seorang tabi'in ini kemudian bertanya, ya Anas, hei Anas, hal ra'aitan Nabiya sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau benar-benar telah memandang Rasulullah dengan matamu? Apa jawaban Anas? Oh, na'am. Ra'aitu bi'ainayya. Orang itu nanya lagi, dengan mata yang mana? Mata yang ini. Ditunjuk matanya. Maka orang itu minta izin, wahai Anas, izinkan aku mencium mata
yang matamu itu memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nisfu sujud nggak? Saya nggak habis pikir itu, kenapa orang berani mengatakan ini cium mata, bukan hanya cium tangan. Bahkan Ibnu Abi Mulaikah datang kepada salah seorang sahabat Nabi dan mengatakan, mana lisan yang dulu lisanmu itu diludahi oleh Rasulullah SAW. Dikeluarin lidahnya, dicium lidahnya itu. Itu bukan homreng itu, Pak, bukan. Tahu homreng kan? Bukan. Itu yang disebut dengan bab at-tabarruk. Bab mengambil keberkahan cinta kepada orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali Umar, yang punya anak ini ya, Abdullah bin Umar lebih tepatnya, merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia cari di mana dulu Nabi pernah jalan-jalan, dia cari jejaknya dan dia jalan di jejak itu sambil mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikenang. Dan dia teringat di pohon yang ini Rasulullah dulu pernah duduk, tapi pohonnya sudah dipangkas, tinggal cuma ya bekas-bekasnya. Nabi dulu pernah berteduh di situ. Dia berteduh di situ, pohonnya sudah nggak ada. Di situ dia mengenang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah maulid yang dibuat oleh Abdullah bin Umar. Kenapa dia nggak perlu buat maulidan seperti orang-orang kita, seperti ulama di Hadramaut, seperti ulama di Al-Azhar? Itu di Mesir, orang buat dari 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12, ditutup dengan pawai solawat. Setiap tempat bos, karena saking gembiranya, merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan menyembah Nabi, tapi mengenang Nabi SAW. Karena kita tidak bisa melihat hari ini di manakah telapak Rasulullah. Kita nggak tahu di manakah pohon Nabi dulu berlindung. Maka teman-teman semua, kita husnuzon sama orang maulid. Mungkin dia ingin mengenang cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita nggak maulid, kita ganti namanya, kajian sirah Nabi. Ya. Maka saya setiap pagi saya kajian sirah Nabi, saya maulidan tiap hari. Nggak perlu nunggu 12 Rabiul Awal. Tapi kalau ada orang mau 12 Rabiul Awal, nggak apa-apa. Siapa yang mengatakan nggak apa-apa? Itu imam syekh yang dulu dinukil oleh guru antum, guru kita semua, guru anak-anak muda di Indonesia, Ustadz Adi Hidayat, yang karena nukil imam ini, beliau ditahzir oleh banyak orang. Siapa nama orang yang disebut oleh beliau? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Gelar Sayyid bagi orang yang tidak faham dikira menyembah guru. Disebut Taghut Makkah. Jadi salah seorang yang mentahzir Ustadz Adi dulu mengatakan, masa Taghut Makkah dikutip-kutip, diikut-ikuti, kira-kira begitu. Apa kata Sayyid Muhammad? Orang Makkah. Beliau, ayahnya, kakeknya, kakek dari kakeknya itu adalah pengajar Masjidil Haram sebelum Masjidil Haram dikuasai oleh orang-orang yang hari ini menguasai Mekah. Apa kata beliau? Jika engkau mengenang nabinya hanya sanggup sekali setahun, maka menurutku itu wajib. Kalau Omar, Abdullah bin Omar, Anas bin Malik setiap hari dia mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak perlu maulidan. Ya, saya ditanya, Tat, bukannya maulid duluan yang buat Syiah? Saya jawab canda aja, Syibeh kali. Ya, di Syiah ada, betul, di zaman Fatimiyah. Tapi di kalangan Muslim itu Sultan Muzaffar, lalu dibangkitkan lagi oleh Sultan Panglima terhebat yang kita puji setiap saat, Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dua orang ini, kita nggak ikut maulidnya Syiah, kita ikut maulidnya Ahlus Sunnah. Maka jika disebut bid'ah, teman-teman, mari coba kita bandingkan bid'ah menurut para sahabat, para ulama dengan bid'ah menurut para pendakwah hari ini. Itu jauh berbeda. Satu kali Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah, yang saya juga punya kritik terhadap akidah beliau, tapi saya tidak membenci beliau. Saya mencintainya, seperti Syekh Yusuf An-Nabahani mengatakan aku mencintainya, namun aku mengkritiknya. Karena kritik itu boleh-boleh aja, yang nggak boleh
Mencaci, antum kritik kita itu boleh, tapi mencaci itu tidak boleh. Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah punya kitab judulnya Iqtida' Siratal Mustaqim. Apa kata beliau? Al-bid'atu adalah, bid'ah itu adalah kullu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Bid'ah secara ilmu hukum Islam bukan yang Nabi tidak buat. Tapi bid'ah adalah yang tidak ada dalil syaraknya. Pertanyaannya, yang udah pernah ngaji di pesantren atau di sini ada ustaz ngaji usul fikih, yang disebut dalil syariat ada berapa? Yang disepakati ada 4. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Yang diperdebatkan oleh imam-imam mazhab ada lebih dari 10. Ada namanya maslahat. Apalagi? Istihsan, uruf, qaulus sahabi, banyak sekali, syar'u man qablana, terus semuanya masuk di situ. Jadi ketika orang-orang mengatakan, oh nggak ada di Quran, kita lihat di sunnah, nggak ada di sunnah, kita lihat di ijma, nggak ada di ijma, kita lihat di qiyas. Jika tidak ada di 4 ini, maka siap-siap terjadi ikhtilaf di antara ulama. Tolong bedakan, ikhtilaf ulama bukanlah bid'ah. Kalau ulama yang ikhtilaf belum bid'ah. Tapi kalau tidak ada ulama yang beramalkan baru bid'ah. Jadi kalau masih ada nih perdebatan, ini mengatakan boleh, ini mengatakan tidak boleh, maka dia tidak bid'ah. Ini paling gampang. Kalau antum belum sampai level ustadz, mampu baca kitab, udah gampangnya gimana? Jika masih ada ulama yang mengatakan ini baik, ini tidak baik, maka yang baik adalah sunnah. Berarti sunnah bukanlah sesuatu yang Nabi buat saja. Tapi sunnah itu setiap amal yang Nabi SAW buat ataupun tidak buat, tapi ada dalilnya. Saudara sahabat yang melakukan Allah ketika hendak mengajar manusia, menghajarnya dimulai dengan kalimat Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman dulu. Baru Allamal Quran. Maka seorang muallim Quran mesti minta nur rahmaniyah, cahaya kasih sayang Allah masuk ke dalam dirinya. Baru dia ngajar Allamal Quran. Baru habis itu menjelaskan penciptaan manusia, khalaqal insan. Hanya itu satu-satunya cara menjadikan manusia orang yang hamba Rabbani, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali ke tadi. Jadi ketika iblis itu mengatakan, kami lebih banyak zikir, diteslah oleh Allah. Sebelum dites, Allah kursuskan dulu, kuliahkan dulu Nabi Adam, disantriin dulu Nabi Adam. Apa kata Allah? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dia Allah mengajarkan Adam semua nama. Maka oleh ahli tafsir dikatakan tidak ada nama pohon, nama benda di alam semesta kecuali Nabi Adam tahu. Kalau pohon nih khasiatnya apa, daunnya apa, semuanya beliau sudah dikasih tahu. Bahkan nama kita yang lahir sekarang ini beliau sudah tahu semua. Dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikuliahin, yang disantrikan, yang diajar Nabi Adam, yang diuji, imtihan malaikat. Kira-kira lolos siapa? Yang nyantri Nabi Adam. Yang imtihan, yang ujian malaikat. Siapa yang lolos? Kata Allah, hei malaikat, kamu kabarkan ini pohon namanya apa? Ini benda namanya apa? Bisa jawab nggak malaikat? Tadi malaikat yang ngomong, ya Rabb, kenapa engkau menciptakan di muka bumi manusia yang merusak, membunuh? Yang satu lagi ngomong, kami kan lebih banyak zikir. Dua kelompok malaikat ini tidak satu pun bisa jawab. Ternyata orang ahli zikir belum tentu ahli fikir. Jadi kalau ingin bikin orang cerdas, bukan dengan banyak wiridan. Jangan salah.
Kalau mau bikin anak cerdas, ya ngaji. Bukan tirakatan. Tirakatnya ya taklim. Torikohnya at-ta'lim wa ta'allum. Itu torikohnya. Jangan dibolak-balik. Jadi kenapa banyak nih santri salah jalan. Pengen alim tapi pengen dapat ilmu laduni, nggak mau ngaji. Ikutlah tirakat. Jadilah pemburu kuburan, kemana-mana, pulang-pulang begini. Banyak saya temu begitu. Orang tuanya sudah nggak dia kenal, kacau. Bapak Ibu, zikir itu panas. Ingat-ingat ya, zikir itu fihi hararah, ada panasnya. Maka orang yang banyak zikir harus diredam panasnya dengan banyak sholawat. Orang banyak zikir harus diredam pakai apa? Sholawat. Saya sudah banyak ketemu orang ahli zikir, mohon maaf, lagi-lagi begini. Pas kita cari tahu, oh emang jarang sholawat. Zikir la ilaha illallah banyak sekali. Akhirnya akalnya hilang, kebakar. Nafsiyahnya pun kebakar. Ngomong lantur, nggak jelas. Itu sudah banyak ketemu orang begitu. Akibat tidak bermursyid, akibat tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Iblis ini nggak bisa jawab, padahal zikirnya banyak. Banyak zikir belum tentu bisa mikir. Nah ini tolong diingat-ingat ya. Ini harus sejalan, jangan kemudian salah satunya lebih banyak. Orang yang kenal Allah, kalaupun diam, ilmunya tetap ada nggak? Orang yang alim, dia copot kopiah, masih alim nggak? Orang yang zikir, makan, bisa zikir nggak dia? Orang baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba ajak makan, masih bisa baca subhanallah? Nggak bisa, kecuali dia zikir kolbu. Hafiz Quran, pakai baju kaos, tetap hafiz Quran nggak? Tetap ya. Ahli ilmu, dia nggak pakai sarung, tetap ahli ilmu nggak? Nggak ngaruh, tetap ahli ilmu. Namun kalau kita menganggap orang berilmu itu zikirnya harus banyak, simbolnya harus begini begitu, dia ganti simbolnya, hilang marwahnya. Beda dengan ahli ilmu yang sebenarnya. Maksud saya sederhana. Orang alim itu walaupun berubah keadaan, ilmunya nggak berubah. Tapi kalau ahli zikir doang, berubah keadaan, bisa-bisa dia nggak zikir lagi. Iblis 18.000 tahun zikir, tapi setelah dia disuruh dan diuji untuk sujud ke Nabi Adam, dia menjadi pembangkang. Maka jangan heran nanti ada santri-santri, murid-murid, hafalannya bagus, zikirnya banyak, tapi ngajinya kurang. Baca kitabnya kurang, baca adabnya kurang. Nanti dia kurang ajar sama kiai. Dulu kiai kami, Kiai Ali Mustafa Yakub, kiainya Kiai Zainal sama dengan saya. Beliau ini dulu sibuk kemana-mana, meninggallah tetangga. Ada kawan saya hafiz Quran. Apa kata dia? Kiai ini kurang peka. Masa tetangganya mati dia nggak datang. Santri ngomong begitu. Santri ngomong begitu terhadap siapa? Kiainya. Kejadian Pak. Makanya orang begitu, saya langsung dalam hati langsung ada firasat. Anda tidak akan dapat keberkahan dari guru. Bener, dia nggak ngajarin ilmu hadis yang diajarkan guru. Itu baru satu. Yang kedua sama. Ada kawan saya, ketika kiai kami beli mobil 2, dia ngomong, ini kiai karena kemana-mana, istrinya butuh kendaraan, akhirnya terpaksa beli mobil 2, satu untuk beliau, satu untuk istrinya. Ngomong santri, apa kata si santri? Kiai ini cinta dunia, nggak juhud, gitu ngomongnya. Sekarang saya nyaksiin dia, setiap kali buka kajian hadis, tidak pernah diberkahi, ada aja orang yang matahin. Setiap kali buka kajian kitab yang dulu diajarkan kiai, selalu ada yang ngejek.
Dan itu bikin dia nggak bisa maju. Kualat karena layahsul al-barakah. Ya layahsul barakah min syekhi. Gak dapat keberkahan dari gurunya. Karena pernah su'ul adab sama guru. Ini rahasia kita aja Pak ya. Dulu saya itu nggak pernah cium tangan kiai hampir 3 tahun. Hampir berapa? 3 tahun. Karena maklum mantan Wahabi. Dulu saya didoktrin sama ustadz saya. Takbilul yad nisfus sujud. Takbilul yad nisfus sujud. Apa artinya? Cium tangan separuh sujud. Syirik gitu. Tabarukan itu syirik. 2007, 2006, 2007 dan 2008 saya ngaji ke ulama Suriah. Namanya Syekh Hasan Hitu yang hafal Quran umur 10 tahun. Di sini kita ada santri 10 tahun hafal Quran? Ada ya? Semoga nanti ada. Amin. Bukan, dia hafal Quran umur 7 tahun. Hafal kitab Muwatta umur 10 tahun. Persis seperti Imam Syafi'i. Guru saya masih hidup. Syekhuna Syekh Hasan Hitu. Hafizahullah ya. Beliau bawa seorang muridnya namanya Syekh Taufik Al-Buti. Saya kaget, guru saya ini cium tangan teman saya. Padahal teman saya ini murid beliau. Pas kita lihat mukanya muka Arab, ternyata zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Syekh cium tangan murid, murid cium tangan guru. Saya mikir, ini siapa yang musyrik ini? Tapi hati kemudian mulai bertanya-tanya, masa guru saya musyrik? Mukalah kitab Sunan Nasai. Jangankan cium tangan, cium kaki aja dah sahabat. Jadi seorang sahabat bercerita, grup Yahudi datang kepada Rasulullah. Bertanya mengenai 10 perintah. Adakah itu turun kepada Nabi Muhammad? Lalu Nabi membalasnya, menjawabnya dengan lugas. Kata mereka, asyhadu annaka Rasulullah. Langsung semuanya yuqabbiluna yadayhi wa rijlaihi, mencium kedua tangannya dan kakinya. Jadi tidak hanya cium tangan, juga cium kaki. Hadis inilah yang diamalkan oleh Imam Muslim ketika ketemu Imam Bukhari. Alhamdulillah saya tabarukan ziarah ke Imam Bukhari di Samarkand. Pun ketika mau berdiri tiba-tiba ada inspirasi. Dulu Imam Muslim cium tangan dan kaki Bukhari. Sekarang kamu cium juga bagian tangan dan kakinya. Maka saya ciumlah bagian tangan dan kakinya. Terus saya naik ke atas. Jadi kuburannya itu masuk ke bawah, lorong di bawah. Naik ke atas sampai debes. Guru saya nanya, guru rohani saya nanya, mursyid, kamu tadi cium tangan sama kaki enggak? Lah saya mikir, tahu dari mana? Beliau enggak ikut. Waktu saya ziarah beliau di atas. Ternyata beliau dapat ilham. Suruh Ar-Razi cium tangan dan kaki kuburannya Imam Bukhari. Kuburion, tahu kuburion enggak? Ya. Sarkup, sarjana, kubur. Padahal guru saya ini enggak pernah ngaji kisah Imam Bukhari dan Muslim. Ternyata dapat ilham. Ya. Alhamdulillah kami pernah melakukan itu. Nah, semenjak tahun 2006-2007 itulah saya mulai mencium tangan kiai. Cuma salah adab. Kalau orang Sumatera tuh mau cium tangan, tangan kiainya ditarik. Nah, ini berarti antum nih su'ul adab juga nih. Tapi sebenarnya bukan su'ul adab, masih jahilun bil adab, belum ngerti adab. Yang benar gimana? Kepala kita yang nunduk. Kalau dulu enggak, tangan Pak Kiai saya tarik. Anehnya Kiai enggak pernah marah sama saya. Setelah saya diangkat jadi musyrif lalu jadi guru di pesantren, loh kok ada santri mirip seperti ya saya dulu. Setiap selesai taklim enggak mau salaman, langsung pergi. Dalam hati, ya Allah, ini perasaan Kiai dulu ya. Pas selesai taklim, santri enggak mau salaman sama kita. Mukanya langsung dibuang. Seumuran sama gua. Dan itu saya makan hati beberapa bulan.
sampai tahu pola-polanya. Oh, kita nggak usah berharap apa-apa gitu. Pendek cerita, Ar-Razi yang dulu nggak cium tangan kiai, cium tangan kiai. Disitulah mulai terasa Ar-Rahman, Allamal Quran. Jadi segala sesuatunya mulai dengan Ar-Rahman. Kenapa nggak dimulai dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman itu li mu'minin wa kafirin, alimin wa jahilin, muhsinin wa musiin. Rahman itu dapat hak kasih sayang, mau dia orang kafir, apalagi orang beriman. Mau orang baik, mau orang jahat, dapat Rahman.